Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakat yang kita tinjau dari perspektif filsafat manajemen. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas relasi zakat dengan pandangan konsep kehidupan dan juga zakat dalam ilmu ekonomi. Sekarang kita akan lanjutkan dengan tema zakat dan solidaritas. Saudara-saudara, dari pembahasan sebelum-sebelumnya kita telah menemukan makna bahwa zakat ternyata mempunyai kandungan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Yang itu ditandai dengan kesadaran kita untuk berbagi, untuk mendistribusikan faktor-faktor ekonomi kepada kaum-kaum yang membutuhkan, yang kita sebut dengan mustahik. Dari makna ini semakin jelas dan semakin tegas bahwa ini menunjukkan Islam memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan sosial. Islam mengajarkan kita agar kita memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ini sejalan dengan amalan-amalan lain, seperti dalam amalan ibadah sholat, di mana kita di situ diajarkan untuk merapatkan barisan, merapatkan shaf. Kemudian kita juga diajari untuk memperbanyak silaturahmi. Kemudian kita juga diajari untuk saling mengingatkan di dalam kebenaran, meskipun itu hanya satu ayat. Kemudian kita juga diajari tentang bagaimana cara berbagi dengan adil atas harta warisan, dan lain sebagainya. Ini merupakan ajaran sekaligus perintah untuk meningkatkan solidaritas sesama. Kiranya sudah sewajarnya jika solidaritas itu menjadi perhatian utama, karena solidaritas ini akan memperkuat ikatan sosial, kemudian akan memperlancar transaksi sosial, juga akan mempertegas jalan mewujudkan ide rahmatan lil alamin itu. Kalau kita tinjau secara filsafat, solidaritas ini sendiri akan mengikis perilaku hedonistik dan kemudian memancarkan perilaku yang altruistik. Yang semula rasa totalitas kebanggaan atas kedirian ini tinggi, ini akan dibagi menjadi cinta sosial tanpa melupakan kediriannya sendiri. Rasa solidaritas ini sejatinya adalah merupakan tafsiran sekaligus implementasi dari ajaran untuk memulai dari dirinya sendiri. Mempertegas pula keberanian untuk berkorban untuk kepentingan sosial. Jadi ini memiliki relevansi dengan ajaran tentang kurban, tentang sholat berjamaah, tentang ajaran untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tema kandungan maknanya ini sejalan. Jadi ini mempertegas bahwa ajaran Islam memang memiliki concern untuk solidaritas yang tinggi seperti itu. Artinya saudara-saudara, kalau kita berani mengimplementasikan itu, berarti kita itu telah menetapkan prinsip keberanian hidup untuk menjadi sesuatu. Prinsip menjadi sesuatu ini berarti kita mengeliminir kecenderungan kita untuk berprinsip memiliki sesuatu. Kita tidak tergopoh-gopoh untuk larut hanya ingin memiliki sesuatu, tetapi kita cabut, kita arahkan untuk menjadi diri sendiri, menjadi sesuatu. Artinya di sini ada suatu kesadaran bahwa menjadi diri sendiri itu adalah merupakan sesuatu yang penting, karena itu merupakan eksistensi kehidupan manusia di dunia ini. Untuk menjadi sesuatu ini, maka dibutuhkan perilaku ikhlas, perilaku berhubungan baik dengan orang lain, perilaku untuk bertanggung jawab, perilaku untuk mewujudkan keseimbangan
antara pribadi dan sosial. Sehingga ketika berprinsip untuk menjadi sesuatu, maka di situ ada merubah paradigma dari konsentrasi dari inward looking kepada outward looking. Dari konsentrasi ke individual menjadi ke sosial. Jadi sifatnya adalah transformatif. Dan transformasi ini harus wujud. Saudara-saudara, sifat individualis itu cenderung bersifat inward looking. Dia menekankan pada porsi kedirian yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita tinjau secara ekonomis, individualis itu berorientasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara paripurna dan selamanya. Sehingga perwujudan eksistensinya itu ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa lama menguasai faktor ekonomi. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari aspek kesejahteraan sosial ini, aspek kesejahteraan saja ya. Sifat individualistis ini bukan berarti tidak akan dapat mencapai tingkat kesejahteraan secara maksimal. Tidak. Ia bisa mencapai kesejahteraan itu secara maksimal dengan asumsi tingkat kemampuan penguasaan faktor ekonomi setiap orang itu setara. Namun jika asumsi kesetaraan ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ketimpangan inilah yang akan cenderung mengarah kepada perilaku eksploitatif. Karena adanya perbedaan penguasaan faktor ekonomi akan menimbulkan posisi tawar yang berbeda. Nah, di sini posisi tawar yang tinggi akan cenderung mengeksploitasi posisi tawar yang lebih rendah. Padahal sifat individualis ini merupakan dasar berdirinya sifat kompetitif, sifat bersaingan. Kalau kita tinjau dari sini, maka competitiveness itu tidak paripurna untuk bisa menciptakan kesejahteraan. Karena sifatnya sendiri adalah zero sum game. Di situ ada kaidah atau kiat yang sama-sama berupaya untuk mematikan. Yang pada gilirannya tentu semua akan mati dalam waktu yang relatif cepat. Jadi ini berbeda, bahkan berkebalikan kalau kita bandingkan dengan kepedulian sosial yang itu cenderung bersifat outward looking. Kalau kita cermati secara seksama ini, sifat outward looking itu proporsi kepeduliannya terhadap pihak lain itu sebenarnya adalah sepadan dengan kepedulian terhadap diri sendiri. Pada konsep outward looking ini mengindikasikan adanya pengakuan atas kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga memunculkan kesadaran bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Manusia akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri apabila ada kerjasama dan bantuan dari pihak lain, dari manusia yang lain. Tentu saja ukuran kesejahteraannya akan bisa mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding kalau tidak melakukan kerjasama. Pada prinsip outward looking itu mengandung keterbukaan dan rasa persaudaraan yang tinggi yang kemudian diwujudkan dengan cara melakukan pemompaan semangat untuk mengangkat derajat pihak lain melalui bantuan kita, misalnya peningkatan daya beli melalui pendistribusian faktor ekonomi kepada pihak yang membutuhkan, yang itu dicerminkan oleh zakat. Jadi para mujakis sejatinya adalah orang yang bersedia memfasilitasi terjadinya perputaran dan pendistribusian faktor ekonomi, serta juga kepada pihak yang mampu untuk mengembangkan kemaslahatan. Di sini ada rasa saling menghargai, ada rasa saling kasih sayang untuk menuju keselamatan secara bersama di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi, prinsip kooperatif itu lebih cenderung memberikan gambaran yang paripurna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara-saudara, mengurai, melakukan kajian seperti ini penting agar
ketika kita melaksanakan zakat itu tidak hanya berhenti pada pemahaman pada teks yang beku saja, tetapi kita bisa menginterpretasikan kemudian menjadi ilmu. Mengilmukan ajaran, mengilmukan teks itu penting sekali agar kita mampu menggugah rasa menjadi timbul suatu kesadaran untuk berbuat dengan basis yang kuat. Maka sebenarnya akan lebih indah sebenarnya seperti ajaran zakat ini kalau kita kaji dari kajian ekonomi, kajian sosiologi, antropologi, dan dari logi-logi yang lain itu akan menjadi lebih menarik, saudara-saudara. Zakat ini kalau kita analisis dengan teori ekonomi, maka akan menunjukkan begini. Ketika kemiskinan itu tinggi, maka untuk mengatasi kemiskinan itu adalah harus menambah faktor ekonomi. Nah, zakat adalah perilaku yang untuk memperluas atau menambah faktor ekonomi. Sehingga terjadinya penambahan faktor ekonomi ini, maka akan kemiskinan. Disinilah letak kesesuaian antara teoretik dan praktek di dalam keilmuan. Jadi dengan demikian antara keilmuan dan ajaran agama itu mendapatkan relevansi yang kuat. Saudara-saudara, solidaritas yang ditimbulkan oleh zakat itu merupakan solidaritas bertujuan yang berorientasi produktif. Karena dengan pelaksanaan zakat ini pada dasarnya adalah menghidupkan kembali potensi-potensi konsumsi untuk menjadi real, menjadi konsumsi yang sesungguhnya. Kemudian ini nanti akan berdampak pada pengembangan produksi. Kalau dilihat dari sisi psikologis, ini menunjukkan pula gambaran suatu kepribadian yang tidak bisa mengingkari kebutuhan pribadi dan sosial. Karena apa? Karena di dalam zakat itu mengajarkan agar kita tidak mencoba lari dari kebebasan dan tanggung jawab, terutama dalam menjalani kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan antara individual dan sosial. Jadi kalau kita renungkan di sini, secara leksikal aspek akal sehat itu mendapatkan tempat utama ketimbang aturan dan ketundukan. Sehingga kita menjalankan zakat itu seharusnya bukan atas dasar aturan dan ketundukan, tetapi aspek akal sehat atau rasionalitas kita ini harus kuat. Maka akal juga sangat diperlukan di dalam beragama. Meskipun di dalam Islam wahyu ditempatkan di formasi pertama kemudian didukung oleh akal. Tapi kalau kita tidak mengaktifkan akal, ini berarti kita tidak menggugah kesadaran kita sendiri. Saudara-saudara, dampak dari perilaku berzakat ini menurut Erich Fromm akan menimbulkan perilaku yang disebut sebagai sosialisme komunitarian humanistik. Sosialisme mempunyai arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan orang lain, sedangkan komunitariannya menggambarkan terbentuknya suatu masyarakat yang berperilaku sama, sedangkan humanistiknya memiliki arti masyarakat ini berorientasi pada manusia dan kemanusiaannya. Oleh karena itu, Erich Fromm menyebutnya sebagai sosialisme komunitarian humanistik. Namun saudara-saudara, mengingat zakat dan amaliyah sejenisnya ini telah diajarkan pula di dalam ajaran suci yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita pedomani dan kita implementasikan untuk menunjukkan kesejatian kita di dalam beragama, maka istilah Fromm ini saya lengkapi dengan tambahan kata religius menjadi sosialisme komunitarian humanistik religius. Demikianlah saudara-saudara kajian kita pada tema ini. Saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum